Halo semua para pecinta konten spoiler. Saya ucapkan selamat datang di channel Kotak Sinema. Channel ini akan membahas alur-alur cerita seputar film. Dan bagi teman-teman yang suka pembahasan alur cerita film, saya minta dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini kedepannya dapat terus berkembang dan lebih baik lagi. Baiklah, kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Meg. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh John Turteltaub dan dibintangi oleh aktor dan aktris ternama yaitu Jason Statham, Lee Bingbing, Cliff Curtis, Ruby Rose, dan masih banyak aktor dan aktris lainnya. Film ini menceritakan tentang keganasan seekor ikan hiu prasejarah Megalodon yang berhasil keluar dari dasar Palung Mariana akibat sebuah penelitian fasilitas yang dinamakan Manawan, dan memaksa para kru Manawan harus memburunya karena jika tidak akan memakan banyak korban. Dan bagi teman-teman yang belum menonton film ini, saya sarankan agar teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu agar dapat menyimak alur ceritanya dengan lebih baik lagi. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai saja alur cerita film yang berjudul The Meg. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria dan dua rekannya yang akan melakukan misi penyelamatan terhadap awak kapal selam di sebuah laut dalam yang berada di Palung Mariana, Filipina. Dia bernama Jonas Taylor, tapi di sini kita akan memanggilnya John sepanjang film ini. John yang diperankan oleh kakak angkat saya ini yaitu Jason Statham dan dua rekan lainnya yaitu Angelo dan Max. Mereka akan melakukan evakuasi pada awak kapal. Tapi naas, semua tidak berjalan dengan baik karena ada sesuatu di luar sana yang menyerang kapal. John dan para awak kapal yang sudah masuk ke dalam kapal penyelamat mendapati dua rekannya John yang masih tertinggal di dalam. Karena tidak ada waktu lagi, John dengan terpaksa meninggalkan kedua rekannya itu. Dan yang terjadi, Back up, fella! If we go back, everyone dies. scene kemudian berpindah 5 tahun ke depan di Shanghai, Cina. Di sebuah fasilitas penelitian ilmu biologi bawah laut di sekitar Palung Mariana, seorang pria parubaya bernama Zhang dan putrinya yang bernama Suyin, yang seorang kepala ahli biologi di fasilitas itu, serta turut membawa anaknya yang bernama Meiying, sedang menyambut kedatangan investor mereka yang bernama Morris. Tidak lama berselang, Zhang pun langsung mengajak Morris masuk ke dalam fasilitas mereka, lalu menunjukkan semua yang ada di fasilitas itu, serta memperlihatkan pemandangan bawah laut yang indah dan mempesona. Di sisi lain, seorang kru wanita bernama Lori dan dua orang rekannya yang bernama Toshi dan Wol bersiap-siap untuk melakukan penelitian di dasar laut Palung Mariana. Zhang pun kemudian menunjukkan teorinya kepada Morris bahwa sejak tahun 1975 di tempat terdalam Palung Mariana kemungkinan adalah sebuah lapisan hidrogen, dan di dalamnya ada termoklin yang membeku dan kemungkinan ada sebuah dunia baru. Kembali kepada Lori yang sudah sampai di dasar Palung Mariana. Mendapati ada kehidupan di dalam sana, semua kru yang berada di dalam fasilitas pun turut menyaksikan pemandangan yang indah dan mengagumkan tersebut. Namun semua berubah menjadi ketegangan tak kala terdeteksi oleh radar sesuatu yang sangat besar sedang mendekati kapal Lori. Lalu dengan sangat keras, sesuatu yang belum mereka ketahui tersebut menghantam kapal Lori berkali-kali hingga menyebabkan kapal Lori tenggelam dan juga kehilangan kontak dengan kru yang berada di fasilitas. Wall, can you hear me? Toshi?
Setelah kejadian itu, semua kru di fasilitas pun mulai merencanakan untuk melakukan misi penyelamatan kepada Lori dan dua rekannya, karena masih ada kemungkinan mereka masih hidup di dalam sana. Namun misi ini tidaklah mudah untuk mereka, karena belum pernah ada yang berhasil melakukan penyelamatan di kedalaman 1100 kaki. Perbedaan pendapat pun terjadi saat kru yang bernama Meg menyarankan untuk meminta bantuan kepada John untuk mengambil alih misi ini, karena hanya John yang mampu melakukannya. Namun seorang yang bernama Hiller tidak menyetujuinya, karena terakhir kali John melakukan misi penyelamatan, John meninggalkan rekannya sendiri tewas di dalam sana. Zhang yang tak mau meninggalkan krunya di dalam sana lantas menyetujui untuk meminta bantuan kepada John dan langsung memberi perintah untuk menjemput John yang kini berada di Thailand. Prep the helicopter. We must go to Thailand. Scene kemudian berpindah pada John di Thailand yang sedang santai-santai bobok siang dan menikmati masa pensiunnya di sana sebagai seorang mekanik di dermaga kapal nelayan. Zhang dan seorang krunya yang sudah di sana pun langsung saja menemui John di rumahnya untuk meminta bantuan. John yang sudah pensiun pun lantas menolaknya dengan mentah-mentah, apapun alasannya dan berapapun bayarannya. Namun di sini Meg menjelaskan kepada John bahwa salah satu kru yang terjebak di dalam sana adalah Lori, yaitu mantan istrinya John sendiri. Dengan perasaan ragu, bimbang, galau dan merana, akhirnya John pun menyetujuinya. Kembali ke fasilitas di mana Suyin akan pergi sendiri untuk melakukan misi penyelamatan, karena mereka telah mendapatkan informasi bahwa Lori dalam 2 jam lagi akan kehabisan oksigen. Setelah berpamitan dengan anaknya, Suyin pun pergi menuju dasar laut paling Mariana. John yang baru tiba di fasilitas juga turut menyusul Suyin ke dalam sana. Suyin yang sudah tiba di dasar laut dan menemukan kapal milik Lori segera akan menariknya, tapi tiba-tiba Yin, what's happening? It's a huge squid. It's got the glider. ya, seekor gurita raksasa datang lalu melilit dan mencoba menghancurkan kapal milik Suyin. Namun beruntung seekor ikan raksasa yang juga menjadi pemeran utama kita di film ini datang memangsa gurita tersebut sebelum menghancurkan kapal milik Suyin. Ikan itu adalah hiu raksasa Megalodon. John yang sudah tiba di dasar lantas memerintahkan Suyin segera kembali ke permukaan. Suyin yang awalnya menolak dengan terpaksa menuruti perintah John, karena kapal Suyin sudah mengalami kerusakan akibat gurita tadi. John pun segera melakukan evakuasi kepada Lori dan 2 kru lainnya. Tetapi lagi-lagi hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Megalodon yang kembali ke arah mereka membuat proses evakuasi lagi-lagi tidak berjalan mulus. Alhasil 1 kru kapal Lori bernama Toshi tidak sempat masuk ke dalam kapal milik John dan harus mengorbankan dirinya agar yang lain bisa selamat dan naik ke atas permukaan laut. Go in now. Sesampainya John dan para kru yang selamat di fasilitas, Suyin tiba-tiba datang menghampiri John dan mengatakan bahwa John telah meninggalkan Toshi di sana. John yang kesal mendengarnya kemudian pergi dan meninggalkan Suyin dari sana. Beberapa waktu kemudian, Suyin datang menemui John dan meminta maaf pada John atas kesalahpahaman tadi. Dan John pun memahami Suyin dan memaafkannya. Scene berpindah kemudian kepada para kru yang berkumpul, hanya untuk mendengarkan si Morris yang marah-marah gak jelas pada semua kru di sana. John yang juga berada di sana lantas kesal melihat si Morris yang marah-marah terus dan mengatakan kepada Morris, "Jika kau ingin menjelajah, silakan saja. Dan jika kau menurunkan orang lagi ke bawah, jangan minta bantuanku lagi. Karena manusia melawan Megalodon itu mustahil." Morris pun terdiam mendengarnya. Berpindah pada anaknya Suyin yang bernama Meiying yang lagi asik main bola remote di lorong akuarium. Tiba-tiba seekor Megalodon yang nampak dari sana menghantam kaca akuarium tersebut.
Bahkan getarannya pun sampai dirasakan kru yang sedang berkumpul di atas. Suyin yang menyadari anaknya tidak ada di sana, segera mencari anaknya bersama John dan para kru. Setelah mereka menemukan anak Suyin yang sedang ketakutan, John pun menyadari bahwa ini adalah ulah megalodon dari bekas gigitan yang terlihat di kaca akuarium. Semua kru lantas melakukan protokol darurat karena megalodon yang keluar dari perairan dalam Mariana akan membahayakan banyak orang. Tiba-tiba radar fasilitas menunjukkan adanya suar darurat dari kapal yang karam. John yang menyadari itu ulah megalodon langsung bergegas mengajak mereka semua menuju ke sana. Singkat cerita, mereka yang tiba di lokasi asal suar tersebut hanya mendapati puing-puing kapal dan sebatang tangan manusia saja. Lalu dari kejauhan terlihat seekor megalodon. John pun bersiap dengan baju menyelamnya untuk mendekati megalodon dan memasang GPS atas usul dari Morris. You have one of those like GPS tracker tag thingamajigs? Keep it. This tracker rifle only has a 100-foot range. 100 feet? Setelah berhasil memasang GPS, lantas John pun dikejar oleh megalodon tersebut. Beruntung John pun selamat berkat ditarik oleh tali pengaman yang sudah dipasang sebelumnya di tubuh John. Setelah GPS terpasang pada megalodon, mereka pun bersiap menyusun rencana dan perangkap untuk menangkap megalodon tersebut. Lalu dengan sebuah tabung besar dan kuat, Suyin yang mengajukan diri untuk menjadi umpan di dalamnya. Meski John akan menggantikannya, Suyin tetap menolak dan bersikeras untuk melakukannya. Tidak pakai lama-lama lagi, misi penangkapan megalodon pun dilakukan. Suyin yang sudah berada di dalam tabung dan senjata biosnya segera dimasukkan ke dalam air. Lalu kru yang berada di atas kapal juga ikut memasukkan bangkai-bangkai ikan segar untuk memancing megalodon menghampiri Suyin. Lalu megalodon yang tertarik dengan umpan itu lantas saja menghampiri dan menyerang Suyin yang berada di dalam tabung. Dengan susah payah, akhirnya Suyin berhasil menancapkan senjata biosnya tepat di dalam mulut hiu ganas itu. Namun, megalodon yang belum merasakan efek biosnya ini pun malah akan memakan tabung beserta Suyin di dalamnya dan membuat masker oksigen milik Suyin mengalami kebocoran. John yang mengetahui hal itu segera memakai baju penyelam dan masuk ke dalam air untuk menyelamatkan Suyin. Kru di atas kapal juga ikut membantu dengan memasukkan bangkai ikan yang sudah diikat untuk mengalihkan perhatian megalodon. Megalodon yang berhasil terpancing itu membuat John memiliki kesempatan menyelamatkan Suyin. Meski kini Suyin sudah tidak sadarkan diri akibat kehabisan oksigen. Megalodon yang melihatnya kembali menyerang John dan Suyin. Beruntung tali yang dipasang pada umpan tadi dapat menahan megalodon tersebut menyerang mereka. Bersamaan dengan itu, efek bios yang sebelumnya ditancapkan oleh Suyin mulai bereaksi pada megalodon tersebut, sehingga membuatnya pingsan seketika. Suyin yang juga belum sadarkan diri segera diberi tindakan CPR oleh John. Beruntung Suyin pun selamat berkat pertolongan John tadi. Singkat cerita, Suyin yang sudah tersadar dari pingsannya diajak oleh John keluar kapal untuk memperlihatkan megalodon yang sudah tertangkap dan terikat di kapal mereka. Suyin pun dibuat terpukau melihatnya. Lalu dengan konyolnya, seorang kru yang bernama Wall meminta John mengambil gambar dirinya bersama hiu tersebut. Dan dengan isengnya, kru yang bernama DJ menggerakkan tali yang mengikat hiu itu dan membuat Wall yang terkejut terlempar ke dalam laut. Namun tiba-tiba hal yang tidak diduga dan tidak mereka inginkan pun terjadi.
ketika seekor megalodon yang bahkan lebih besar dari yang mereka tangkap menerjang kapal mereka dan sekaligus memakan whale yang masih berada di air serta memakan megalodon yang telah mereka tangkap. Alhasil, serangan megalodon tersebut membuat kapal mereka terbalik. Semua kru yang selamat segera naik ke atas kapal yang sudah terbalik. Zhang yang terluka sangat parah segera dibawa ke atas kapal oleh John. Morris pun bertindak cepat dengan meminta bantuan dengan telepon satelit miliknya yang dapat dilacak. Namun, masih ada 2 orang kru yang bernama Jack dan Dr. Hiller masih di atas air. Alhasil mereka pun menjadi incaran megalodon. Mereka yang tidak sempat kembali ke kapal karena terpental cukup jauh akibat kejadian tadi, membuat Dr. Hiller harus mengorbankan dirinya dan menjadi santapan megalodon agar Jack bisa selamat. Semua kekacauan ini membuat Meg dengan tanggap mengambil skoci penyelamat agar mereka bisa pergi dari sana. Megalodon yang tak mau kehilangan mangsanya ini terus mengejar mereka yang pergi dengan skoci penyelamat. Beruntung bantuan udara yang sebelumnya dihubungi oleh Morris datang menyerang hiu tersebut hingga pergi menjauh dari kru. Namun Zhang yang sudah terluka parah harus mengembuskan nafas terakhirnya di pelukan anaknya Suyin. Setelah kematian Zhang, Suyin yang sedang berduka dihampiri oleh John. Di sini terlihat benih-benih cinta di antara mereka, membuat John yang tak ingin pujaan hatinya ini sedih berlarut-larut, memberikan kata-kata motivasi agar Suyin dapat kembali tenang. Di sisi lain, Morris yang sudah berkumpul dengan para kru, begitu juga dengan John dan Suyin yang ikut bergabung, mengatakan kepada semua kru bahwa beberapa negara bagian Asia termasuk negara kita Indonesia akan mengirimkan kapal penghancur untuk membunuh megalodon tersebut dan juga akan memulangkan mereka semua serta menutup fasilitas hingga megalodon telah mati. Lalu Morris pun pergi dari fasilitas itu dengan helikopter. Ternyata Morris dan timnya yang sudah mempersiapkan bahan peledak akan memburu megalodon tersebut. Singkat cerita, Morris dan timnya yang sudah tiba di lokasi keberadaan megalodon tanpa basa-basi langsung saja menjatuhkan semua bahan peledak yang mereka punya ke arah hiu tersebut. Morris yang tersenyum lebar mendapati timnya berhasil membunuh hiu tersebut dengan santainya mendekati megalodon itu. Namun ternyata mereka menyadari bahwa itu adalah seekor paus dan bukanlah megalodon. Mereka segera pergi dari sana karena menyadari bahwa megalodon tersebut berada di bawah kapal mereka. Tapi naas bagi Morris karena dia malah terpental keluar dari kapal dan menjadi menu makan malam yang lezat bagi sang megalodon itu. Kembali ke fasilitas, di mana para kru mendapatkan informasi bahwa Morris tidak pernah memberitahu pihak manapun dan merahasiakan semua tentang megalodon ini. John dengan sigap meminta Jack untuk meretas dan melacak telepon satelit milik Morris dan meminta semua kru mempersiapkan persenjataan dan akan memburu megalodon itu esok hari, karena jika tidak, megalodon tersebut akan membahayakan banyak orang. Keesokan harinya, semua kru dan John bahkan anaknya Suyin juga ikut memburu megalodon tersebut. Mereka yang sudah berada di atas kapal segera menuju titik lokasi Morris yang berhasil dilacak oleh Jack. Mendapati bahwa megalodon tersebut sudah tidak ada di sana dan berpindah menuju area pantai di daerah Tiongkok. Sementara di area pantai, orang-orang yang sedang berenang dan santai-santai, bahkan ada yang merayakan pernikahan di sana. Mereka tidak mengetahui bahwa megalodon yang belum sarapan ini menuju ke arah mereka.
Tidak lama kemudian, Megalodon yang sudah tiba di sana langsung saja memangsa mereka satu persatu dan membuat kepanikan yang luar biasa. Namun beruntung, sebelum mereka semua habis dimakan oleh Megalodon, John dan para kru berhasil mengalihkan perhatian Megalodon dengan pengeras suara yang dijatuhkan di bawah kapal mereka. John dan Suyin yang sudah siap menyambut di bawah dengan kapal kecil lengkap dengan semua persenjataannya. Megalodon yang marah karena sarapan paginya telah diganggu ini lantas menyerang mereka berdua dengan membabi buta. John yang kabur melalui batu-batu karang akibat Megalodon yang lebih memilih mengejar John daripada Suyin, membuat kapal John mengalami sedikit kerusakan. Namun Suyin yang sudah berada di depan segera melepaskan tembakan ke arah Megalodon. Namun itu saja masih belum cukup untuk melumpuhkan Megalodon ini. Meskipun tembakan Suyin sudah tepat pada sasaran, malah Suyin yang kini jadi sasaran hiu tersebut. John yang melihat pujaan hatinya itu diburu oleh Megalodon bersiap-siap untuk menembakkan rudal miliknya. Tapi sial bagi John karena rudal tersebut malah macet dan membuatnya kembali jadi sasaran Megalodon. Di sisi lain, beberapa helikopter yang sedang merekam kejadian ini malah saling tabrakan dan jatuh ke arah kapal dan anaknya Suyin. Beruntung DJ melompat ke laut membawa anaknya Suyin, diikuti oleh para kru yang juga ikut lompat ke dalam laut. John yang mengetahuinya menyuruh Suyin untuk menolong anaknya dan para kru, sementara dirinya akan memancing Megalodon menjauhi kapal. Namun John menyadari bahwa dia harus segera membunuh hiu itu, jika tidak akan membahayakan Suyin dan para kru. John pun memutuskan untuk menyerang hiu tersebut meski tahu seberapa besar resikonya. Tanpa berlama-lama lagi, John memacu kapalnya dengan kecepatan tinggi dan berhasil merobek perut Megalodon dengan menggunakan sirip kapal miliknya. Tapi lagi-lagi Megalodon ini mampu bertahan dan menyerang balik John hingga kapalnya hancur. John yang selamat dan masih belum menyerah mengambil senjata berupa tombak dan menancapkannya dalam-dalam tepat di mata Megalodon hingga akhirnya hiu ganas itu benar-benar tewas. Lalu Megalodon yang sudah mati dimakan oleh sekumpulan hiu-hiu kecil. John pun sempat menjadi sasaran salah satu hiu itu. Namun Suyin datang menolongnya dan pergi menuju para kru yang sudah berada di sebuah kapal pengunjung pantai. Scene ditutup dengan memperlihatkan para kru yang merayakan keberhasilan mereka, serta John yang mengajak Suyin dan anaknya Miying untuk pergi liburan. I could use a vacation. Shall we ask my mom? Begitulah alur cerita film The Meg yang saya bawakan ini. Semoga dapat menghibur dan mengisi waktu luang teman-teman semua. Bagi teman-teman yang mempunyai kritik dan saran, silakan ketik di kolom komentar. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.